Iya. Kemudian Sistem baru. Dalam rangka perjalanan membentuk sistem. Iya, membentuk sistem. Orde lama, orde baru, reformasi. Iya. Kemudian gelombang ketiga saat sekarang ini Kita landing lagi. seharusnya kita Udah landing. sudah landing. Landing. Ini filosofi dari logo tadi. Benar atau tidak karena logonya ini ada agak mirip-mirip dengan partai itu. dengan satu partai tertentu? Oke, saya jawab. Nah, Kalau untuk itu kan gambar ya, atau Ah. logo atau meme, itu kan tergantung dari sudut mana orang menilai. ah, Intinya emang betul kata konsep tadi Bang Alam tadi, dia memiliki makna tertentu. Gitu. iya. Intinya kalau kita lihat secara umum aja, itu adalah gelombang. Iya. Karena nama partai kita adalah Gelombang Rakyat Indonesia. Iya. Jadi kita libatkan rakyat dan Iya. kita semua harus terlibat dalam itu untuk membangun suatu bangsa yang baru. Nah, kita libatkan rakyat. Jadi Gelombang Rakyat ini memang kita ingat ada istilah dulu ya nenek-nenek moyang kita kan orang pelaut ya. Kita negara Iya. kita negara maritim ya. Iya, iya. Jadi kita sebenarnya antara darat dan laut itu kalau kita boleh hitung pakai meteran mungkin banyak lautnya daripada Iya. daratnya di Indonesia ini. Ya, itu namanya negara Nusantara. Ah. Jadi filosofinya di situ. Pertanyaan abang yang bilang tadi, kalau mirip ya tergantung orang menilai. Iya. Mungkin bisa kita lihat dari partai lain juga kan banyak juga yang mirip ya. Ada bulan, di situ juga ada bulan, ada bintang, di situ juga ada bintang, gitu kan. Ada yang warna merah, kuning, segala macam. Iya. Gitu. Berarti cikal bakalnya dari gerakan arah baru Indonesia Ya. tadi, antusiasme masyarakat menyambut gerakan arah baru Indonesia ini sangat luar biasa. Betul. Maka untuk mencapai ke arah baru itu butuh kekuasaan yang harus dicapai dengan partai politik. Seperti itu. Tambahan. Ya. Kan? Ini kan logonya bulan. Ah, Bulan ini artinya kan bisa diartikan dengan bumi. Oh, iya. Tempat makhluk hidup. iya. Yang khususnya manusia ini, Bang. Iya. Yang kedua ini kan ada logo merah putih. Ah, Itu artinya kan Indonesia. Indonesia. Kita Indonesia, negara Indonesia. Iya. Yang kedua ini ada biru Tosca. Nah, Biru Tosca itu sama kayak laut sepertiga dari Indonesia kan laut. laut ya. Dan biru langit ini tempat kita berdiri kan. Jadi sesuai namanya lah, Gelombang Rakyat. Gelombang Indonesia. Jadi tidak bukan anak cucu kemenakan dari partai politik tertentu. Cikal bakalnya dari gerakan arah baru Indonesia. Ya. Founding fathernya Pak Anies Mata dan Fahri Hamzah. Sekarang kan lagi hangat-hangatnya, dan isu itu bermunculan dari mana-mana, bahkan dari pihak yang ada di dalam lingkaran kekuasaan pun ikut menyatakan pendapat atau opini publiknya tentang pemilu 2024 ini. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak meminatinya. Gelora percaya dan Gelora optimis atau tidak 2024 ini ada pemilu atau tidak ada? Oke, baik. Sebenarnya tidak ada alasan dari pemerintah sekarang untuk menunda pemilu atau memperpanjang pemilu. Itu nggak ada alasan. Pertama, bertabrakan dengan konstitusi kita. Kedua, ya bahasanya begini, 9 partai. Lanjutkan. Oke, baik. Jadi nggak ada alasan untuk para petinggi-petinggi partai di parlemen, baik itu para menterinya Pak Presiden, baik Pak Menko untuk memperpanjang atau menunda pemilu. Kalau kita justru malah logika ini kita kembalikan, kita balikan. Alasan mereka apa katanya tentang pandemi, tentang ekonomi. Jadi karena masa kita lagi masa sulit, ya kita perpanjang lah. Jadi biar selesai dulu pekerjaannya. Itu logika terbalik. Itu kalau emang ekonomi lagi turun segala macam ya ganti presidennya secepatnya kan gitu. Itu logikanya gitu kan. Bukan malah diperpanjang gitu. Tapi oke lah kalau mau diperpanjang tentu nanti kinerjanya banyak, resikonya besar. Resikonya akan bertabrakan dengan konstitusi. Rakyat mana sekarang yang mau memperpanjang pemerintahan dan polisi seperti ini?
saya rasa itu mungkin ada mungkin di alam lain gitu, bukan di Indonesia. Nah, itu kalau pandangan dari Gelora Kota Solo. Ini nggak ada alasan gitu. Artinya sikap ini sikap Gelora secara keseluruhan ya. Betul, betul. Artinya bukan Gelora provinsi ini sikapnya provinsi lain berbeda juga, enggak, artinya satu kesatuan. Narasinya sama, cuman tetap larinya ke situ. Iya. Cuman mungkin penyampaiannya ya beda. Iya. Kalau saya mungkin ya karena latar belakang saya orang Balai ya, mungkin bahasa saya bahasa Balai gitu. Bahasanya nggak ada alasan gitu. Nah, kan gitu. Ya konstitusi kita sudah mengamanatkan pemilu itu 5 tahun sekali. Itu dia. Ada tambahan saya? Kemudian pangsa pasar dari Gelora. Gelora dalam menawarkan ide-ide ya, lebih memfokuskan ke masa yang mana? Ada kalau dari segi usia ada milenial, ada yang usia memasuki usia senior. Kalau kita lihat pemilih itu dari segi tingkat pendidikan, ada tradisional, ada rasional, dan ide-ide Gelora tadi itu. Tadi Dokter nyebutkan kolamnya boleh sama, Ya. tapi ikan dan umpannya Ikannya bisa beda. berbeda. Itu kan dalam menjual idenya ini. Gelora lebih ke bangsa pasar. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu nggak memilih satu bangsa. Kita ya kolaborasi ini kan sebenarnya penggabungan seluruh ya, baik itu Nenek Mama, bahkan secara nasional pun itu penganut agama lain itu masuk. Dan itu sebenarnya kalau kita runut ke atas, awal pecahnya Partai Lama dengan kehadiran Gelora sekarang itu karena memang kita melihat Partai Lama itu terlalu tidak membuka pintu untuk kolaborasi untuk etnis lain atau ya latar belakang orang lain, atau sementara rakyat kita kan banyak, masyarakat kita kan beda-beda seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, ada yang tradisional, ada yang rasional. Nah, di Gelora itu kita tampung semua, Pak. Kita tampung semua dan nggak ada kita, artinya apa? Dengan kita kolaborasi, disitulah kita bergelora. Jadi Gelora hadir untuk seluruh rakyat Indonesia, Betul. apapun suku, agama, ras, Kalau WNI ya, etnis ya. kalau WNI ya. Negara Indonesia pasti ya. Iya, betul. Ini cukup menarik juga kehadiran Gelora memberi warna baru perpolitikan di Indonesia. Warna barunya salah satunya ada orang mengatakan mendirikan sebuah partai butuh finansial yang kuat. Ini dijawab sama Gelora. Bukan finansial yang kuat, kader yang kuat. Sekuat apa kader Gelora? Nah, ini yang lokal apa ya, yang Kota Solo aja atau yang seluruh secara nasional nih? Bisa bisa dijawab secara spesifik dulu di Kota Solonya. Tapi kita fokus ke Kota Solo lah. Oke. Malam menjawab, silakan malam dulu. Mungkin nanti saya tambahin. Siapa? Yang kuat itu apa gitu? Yeah. Kita ini kan makhluk ciptaan Allah, manusia. Iya. Ya. Semuanya kita diberi fasilitas lah, akal, pikiran gitu. Tapi di antara semua orang yang hidup di dunia ini tidak semuanya memiliki. Kita tidak semuanya memaksimalkan akal pikiran. Iya. Nah, kita coba dengan sejarah kita dahulu bahwasanya kita ini bisa merdeka karena satu ide. Iya. Dari Gajah Mada, kita mesti mempersatukan pulau-pulau kecil ini menjadi satu nama Nusantara. Iya. Ini sebenarnya sebuah contoh dari founder negara kita untuk sesuatu yang lebih besar lagi sebenarnya. Iya. Makanya insya Allah di Gelora Putus Kota Solo kita kuat di ide. Jadi artinya kita beri sesuatu ke masyarakat, ini loh sebenarnya mesti kita perjuangkan. Sesuatu yang besar. Kalau tagline-nya kan 5 besar dunia, Pak. 5 besar dunia. 5 besar dunia. Artinya ide
ide yang kuat ini yang di-share ke masyarakat sehingga ketika ide ini terbagikan ke masyarakat, disitulah dimulai pengkaderan yang kuat tadi. Karena kan ide ini sama dengan korelasinya dengan visi negara sebenarnya. Iya, iya. Kan penjajah mesti dihapuskan dulu. Oh ini Pak Ketua, Pak Sek, mungkin ini terakhir sebelum closing statement ya. 2024 mungkin tinggal hitungan bulan lagi, 2 tahun ya. Kalau untuk masyarakat waktu 2 tahun mungkin lumayan lama lah. Oh iya betul. Tapi kalau untuk peserta pemilu itu ini waktu yang singkat. Dengan waktu yang singkat ini, memanfaatkan waktu yang singkat ini, harus administrasi partai sudah harus lengkap. Yang terpenting untuk meraup suara di 2024 adalah pendaftaran calon legislatif. Nah, di Kota Solo ini ada 2 kecamatan, Tanjung Harapan, Lumbuk, Sigara. Tokoh yang bagaimana dari dalam kacamata Gelora itu layak untuk dicalonkan. Oh gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau untuk persyaratan caleg atau bacalek, tokoh-tokoh yang seperti apa itu apa namanya, saya rasa definisinya berbeda lah dengan partai lain. Kita melihat sekarang ya, mungkin agak melebar sedikit, tanpa maksud untuk menyinggung kawan-kawan yang sudah di parlemen sekarang. Itu kalau Gelora berpandangan berbeda. Sebenarnya tugas dari anggota dewan itu kan untuk pengawasan. Dia punya lembaga yang digayai atau digaji oleh negara. Itu fungsinya untuk mengawasi, bukan untuk berteman. Berteman dalam tanda kutip ini ya. Oh ya, berteman sih mungkin itu sesuatu itu penting. Cuma dalam arti untuk bersahabat, dalam arti nggak mengawasi, itu kan perbuatan yang salah. Ada kegamangan karena terlalu dekat tadi ya. Ada ketakutan atau bahasa awaknya sagan, itu nggak ada kalau di Gelora. Makanya wakil ketua umum kami Bapak Yamzah itu menerbitkan buku putih ya, yang judulnya itu memang sangat dahsyat sekali. Apa namanya, Daulat Rakyat, Daulat Parpol. Daulat Rakyat, jadi setelah nanti anggota dewan ini misalnya terpilih insya Allah di Gelora ya, itu mereka itu bukan urusan dengan parpol lagi, mereka langsung ke rakyat. Jadi kita nggak pakai istilah nanti gimana nih kata ketua parpol kita, enggak. Begitu anggota kita duduk di sana, itu dia yang atur sendiri. Nah, itu konsepnya Pak. Jadi nggak perlu ada kegamangan lagi nanti ketua umum marah segala macam. Enggak, karena yang memilih kan bukan partai. Yang memilih anggota dewan ini adalah rakyat. Jadi dia berdaulat untuk rakyat. Nah ini ada korelasinya dengan kondisi kita sekarang ini, di mana kawan-kawan yang di parlemen, baik itu di Kota Solo maupun kabupaten, kan kita lihat sekarang ya, isu di kabupaten kita lihat, terus kondisi di Kota Solo yang tentang hak angket, ya mungkin kami nggak bisa terlalu jauh ke sana ya, karena kami pendatang baru. Cuma kami menilai kayaknya ada satu drama gitu. Ya, tapi itu walau alam, kita nggak tahu, mudah-mudahan bukan gitu. Mudah-mudahan benar-benar kawan-kawan di sana itu emang untuk menerapkan hak angket itu benar-benar sesuai dengan konstitusi atau hak yang mereka punya gitu. Nah, seberapa besar angka itu enggak, itu bukan bukan alasan untuk di stop atau diteruskan. Itu mereka punya aturan sendiri gitu. Nah, jadi singkatnya begini Pak, siapapun yang akan duduk nanti, asal dia paham dengan konstitusi, dia paham dengan daulat rakyat, fungsi kekebalan atau imun yang kita berikan terhadap mereka, itu udah sebagai syarat sebagai anggota parlemen. Nggak penting dia anak siapa, nggak penting berapa uangnya, berapa tasnya, nggak penting itu. Nah, itu. Jadi singkat ya, yang berani bersuara bergabung dengan Gelora. Betul. Ya, ada tambahan Ustaz? Ada sebuah hadis mengatakan
Silakan. kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyah. Iya. Setiap pemimpin itu kan akan diminta pertanggungjawaban. Iya. Jadi orang-orang yang misalnya dapat amanah beban di DPRD, di eksekutif, itu sebenarnya kan nanti diminta kita mencari orang-orang yang menyadari bahwasanya besok amanah-amanah yang diberikan, amanah-amanah yang diizinkan Allah itu dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi Sesuai dengan tupoksinya lah Pak. ya, setiap beban, setiap amanah yang dititipkan Ya. itu akan diminta pertanggungjawabannya. Betul. Tidak hanya di dunia, yang lebih dahsyat lagi di akhirat. Oke. Ya. Closing statement untuk para masyarakat Oke. Kota Solo dari Gelora Indonesia BPD ya. DPD. BPD Gelora Indonesia Kota Solo. Oke. Baiklah. Saya rasa untuk mencapai satu buah tujuan itu penting sebuah keseriusan dan kerja keras. Jadi karena sekarang momennya menjelang bulan Ramadan, dari kami Partai Gelombang Rakyat Indonesia selamat menjalankan ibadah bulan puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah lepas bulan puasa kita kembali menjadi orang yang fitri, orang yang suci, dan yang enggak lupa adalah jadi orang yang bertakwa. Amin. Ya. Dan Pak Said, ada teman closing statementnya? Marhaban ya Ramadan. Nah, Ya. Demikian bincang kita dengan Ketua Partai Gelora Indonesia DPD Kota Solo dan Sekretaris Partai Gelora Indonesia DPD Kota Solo. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi kita, khususnya bagi konstituen dan pengurus Partai Gelora dimanapun berada, khususnya di Sumatera Barat. Jangan lupa video ini ditonton dan di-subscribe oleh seluruh masyarakat, khususnya konstituen Partai Gelora Indonesia Sumatera Barat dan DPD Kota Solo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ketua. Selesai. Selamat. Selamat dan sukses. Amin. Kita selalu